Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kawan belajar, perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifuddin. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Bagaimana seandainya manusia tak memiliki hasrat cinta? Pada dasarnya, cinta adalah anugerah dan bukanlah sesuatu yang buruk. Cinta menjadi kotor atau sebaliknya menjadi suci adalah ditentukan oleh bingkainya. Ada bingkai suci dan halal, dan ada bingkai kotor dan haram. Bingkai yang suci dan halal adalah perkawinan yang sah secara agama dan hukum negara. Sedangkan bingkai yang kotor dan haram adalah perzinahan, cinta sesama jenis, homoseksual yang dilakukan oleh kaum gay dan lesbian. Pernikahan telah menjadi kebiasaan para nabi, para wali, ulama, dan para orang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan hidup berumah tangga. Adapun dalil tentang pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berpikir. Di dalam hadis Rasulullah bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai, dapat melemahkan syahwat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asli hukum nikah adalah mubah. Para ahli fikih telah bersepakat bahwa hukum nikah tidak sama kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, dan kesiapan mental atau akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di sini tujuan nikah adalah, secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, atau yang disebut dengan sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah. Oleh karena itu menikah akan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Dan kelima, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Sebelum pernikahan berlangsung,
dalam agama Islam tidak dikenal istilah pacaran, tetapi hanya dikenal dengan yang namanya khitbah. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminang atau orang lain yang mewakilinya. Yang diperbolehkan selama khitbah adalah seorang pria hanya dapat melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya. Selama masa pertunangan, mereka tidak boleh bergaul sebagaimana suami istri karena mereka belum sah dan belum terikat oleh tali pernikahan. Larangan-larangan agama yang berlaku dalam hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim berlaku pula bagi mereka yang dalam keadaan masa pertunangan. Adapun rukun pernikahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Ketiga, wali nikah. Yang disebut dengan wali nikah adalah orang yang berhak mengawinkan seorang wanita. Selain wali nikah, tidak sah mengawinkan seseorang wanita. Dan wali nikah itu ada menjadi dua, yaitu yang pertama, wali nikah khusus, yaitu semua laki-laki kerabatnya yang berhak menjadi wali dan mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Yang kedua, wali umum, yaitu wali hakim atau petugas kantor urusan agama. Dan yang keempat, rukun nikah adalah dua orang saksi. Dan yang terakhir, ijab dan kabul. Ijab kabul merupakan rukun yang paling menentukan dalam menjadikan sesuatu yang haram dan menjadi halal. Dan tidak sah sesuatu pernikahan tanpa ijab kabul. Selanjutnya, mahram. Mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi adalah yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan susuan. Dan yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Nikah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul melalui Al-Quran dan hadis memiliki hikmah yang sangat besar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Ketiga, dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Keempat, dapat memperoleh keturunan yang sah. Kelima, dapat mengendalikan pandangan dan kehormatan. Dan yang keenam, dapat membentuk keluarga yang islami. Perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, memelihara keturunan dan memperbanyak umat, mencegah masyarakat dari dekadensi moral dan penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, melahirkan ketenangan jiwa dalam meniti jalan takwa, serta yang terakhir memperkokoh dan memperluas persaudaraan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.